Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya sudah menyiapkan bagaimana caranya membuat baju merah yang cantik seperti ini ya. Oke, kita akan siap-siap alat dan bahan dulu. Di sini saya menggunakan katun bambu 6 gulung, kemudian hakpen ukuran 3 atau 4. Langkah pertama saya ingin membuat simpul awalan dulu, tapi biar kencang saya tali seperti ini. Kemudian kita akan membuat dari bagian leher. Langkah awalnya, di sini saya mau bikin rantai. Di totalnya ada 160 rantai. Kita bikin rajutan, nanti bentuknya semacam persegi dengan sisi-sisi 40 rantai, 40 rantai, 40 rantai. Nanti sisi-sisi ketika kita sudah mendapatkan 40 rantai akan kita beri penanda. Ya, lanjut dengan tusuk rantai seperti ini. Lanjut sebanyak 160 tusuk rantai. Kemudian di sini setiap 40 rantai saya beri tanda. Artinya di sini nanti kita akan bikin sudut. Sudut untuk memperlebar rajutan ini. Intinya kita akan membuat bagian leher sampai dada. Kemudian rajutannya akan saya satukan. Seperti ini ya. Nanti kita akan menyatukan rajutan. Kita kasih tusuk slip bisa, tusuk single bisa di sini. Masukkan, kita satukan menjadi bentuk semacam kayak lingkaran gitu ya. Oke. Kita satukan di sini. Kemudian kita akan membuat sisi sudut terlebih dahulu. Kita naik 2 rantai. Kita sebut saja nanti layer pertama ya, layer pertama untuk bagian leher. Nah, kita udah naik 2 rantai. Nah, biar kencang di sini saya mau tambah 1 tusuk double. Tapi di sini saya intinya adalah membuat sudut. Kemudian kita membuat belokan, intinya di sini saya mau menambahkan 4 rantai. Kemudian saya akan menambahkan tusuk double pada setiap lubang. Jumlahnya 40 tusuk double pada setiap lubang sampai pada penanda yang sudah kita buat. Tusuk double, kemudian tusuk double pada lubang ketiga. Nah, nanti kita akan menyebutnya sebagai layer pertama. Oke, lanjut ya untuk tusuk double-nya. Semacam ini, teruskan. Nah, ini udah selesai untuk satu sisinya, ada 40 tusuk double. Kemudian kita bikin sudut, kasih 4 rantai. Kemudian kita bikin tusuk double lagi pada setiap lubang untuk sisi yang satunya, sisi yang lain ya, seperti ini. Lanjut lagi tusuk double. Kemudian tusuk double lagi sampai totalnya dapat 40 tusuk double.
Nah, di sini sudah satu putaran untuk layer pertama pada bagian leher ya. Kita sebut saja seperti itu. Kemudian kita akan mengakhiri layer pertama ini, kita beri tusuk slip yang nanti kita akan segera naik ke atas untuk layer kedua. Kemudian di sini saya kaitkan sembarang aja tusuknya. Kemudian saya tambahkan 2 rantai ke atas, lanjut dengan tusuk bubble seperti ini. Tusuk bubble, isi 3 tusuk seperti ini. Kemudian tarik. Nah, seperti ini. Tambahkan 4 rantai karena setiap rantai akan akan membentuk sudut ya. Rantai di sini fungsinya adalah untuk membentuk sudut. Kemudian untuk lubang yang sama kita kasih tusuk bubble lagi seperti ini. Seperti tusuk double tapi ditahan. Isi 3, kemudian tarik. Oke ya, ini sudutnya. Kemudian lanjut dengan 2 rantai. Kemudian kita akan membentuk layer kedua ini dengan tusuk yang sedikit agak berbeda. 1 tusuk double, tapi kita skip 2 lubang. Jadi nanti bentuknya agak bolong-bolong seperti itu. Kemudian 2 rantai. Kemudian tusuk double lagi, skip 2 lubang. Oke, lubangnya seperti ini. Kemudian rantai lagi, tusuk double, skip 2 lubang, dan seterusnya. Oke, lanjut ya sampai nanti kita sampai 1 putaran untuk layer kedua ini. Nah, ini satu sisi sudah selesai, kita akan membuat sudut. Nah, sudutnya kita akan berikan 1 tusuk bubble seperti ini, tahan. Kemudian kaitkan lagi, masukkan, ambil, tahan. Isi 3, 1 kali lagi. Kemudian tarik. Lanjut dengan 4 rantai. Untuk sudut, untuk belokan, kemudian pada lubang yang sama beri tusuk bubble. Oke, seperti ini ya. Dan tarik, kasih 2 rantai, lanjut dengan tusuk double tapi skip 2 lubang di sini. Oke, lanjutkan sampai 1 putaran. Nah, layer kedua sudah selesai, kita akan mengakhiri layer kedua ini. Saya akan memberikan tusuk slip untuk mengakhiri layer kedua ini. Tusuk slip seperti ini, kemudian kaitkan. Terserah di sini saya mau pakai tusuk single. Kemudian 2 rantai ke atas dan lanjut tusuk bubble. Kemudian tarik 4 rantai. Kemudian tusuk bubble lagi.
kemudian 2 rantai, dan setiap lubang nanti akan kita isi dengan 2 tusuk double. Isi lagi tusuk double tiap lubang sampai 1 putaran ya untuk layer ketiga ini. Dan polanya akan berulang, jadi nanti selang-seling seperti ini, tergantung nanti ukuran dari pakaian, dari baju yang akan dibuat, terserah nanti berapa layer ya, berapa kali putaran. Nah, di sini saya sudah mencukupkan untuk 29 layer. Kira-kira cukup untuk berat badan sekitar 50-60 kg. Jadi tidak terlalu besar ya. Nah, di sini adalah bagian dari leher sampai dada. Kemudian nanti ujung-ujungnya akan kita satukan. Tepatnya nanti untuk bagian ketiak ya. Di bawah ketiak nanti ada sisi yang akan kita rajut bareng. Kemudian kita akan membuat rajutan pada bagian perut. Kita akan mulai menyatukan rajutan. Kemudian kita siap untuk merajut pada bagian perut. Nah, kita satukan di sini. Kasih tusuk single, boleh. Kemudian 2 rantai ke atas. Kemudian tambah 1 rantai dan kemudian 2 rantai lagi untuk sisi yang lain. Nanti totalnya ada 5 rantai. Kemudian kita mulai dengan tusuk double juga. Kemudian 2 rantai. Kemudian tusuk double juga. Skip 2 lubang seperti ini ya. Rantai lagi. Kemudian tusuk double juga. 5 rantai tersebut nanti ketika akan dikaitkan dengan sisi yang satu akan membentuk kotak. Nah, di sini sudah selesai untuk satu sisinya. Saya akan menyatukan sisi pada bagian lain. Di sini saya akan langsung merajut. Langsung diberi tusuk double di sini. Kaitkan untuk rajutan yang masih terpisah di sini. Kaitkan gitu aja. Kemudian lanjut dengan tusuk double. Kemudian rantai dan tusuk double lagi. Ya, di sini nanti kita sebut layer pertama. Lanjutkan layer pertama ini sampai ujung ya. Di sini udah sampai ujung, kita akan mengakhiri layernya. Ambil 2 rantai kira-kira, kemudian kaitkan begitu saja seperti ini. Kita udah siap-siap untuk layer kedua ya, untuk bagian perut. Kita kaitkan, kemudian 2 rantai ke atas atau 3 rantai ke atas boleh, karena kaitnya tadi juga bisa dihitung. Isian untuk tiap lubangnya nanti tetap dengan 2 tusuk double. 1 lubang diisi dengan 2 tusuk double terus ya sampai 1 putaran pada layer kedua ini. Lanjut. Nah, layer kedua sudah hampir selesai. Sekarang akan kita kaitkan, beri tusuk slip
Kemudian kita akan siap-siap layer ketiga. Dan kaitkan, kemudian beri tusuk single seperti ini. Kemudian 3 rantai ke atas. Dan tambahkan lagi 2 rantai untuk nanti kita bikin sisi seperti ini ya. Dan langsung tusuk double. Skip 2 lubang ya seperti ini. Lanjut 2 rantai. Kemudian 1 tusuk double. Karena kita akan mengulang pola yang sama. Pola-pola sebelumnya. Ini sudah saya cukupkan 11 layer saja karena tidak ingin terlalu panjang. Kemudian nanti kita akan siap-siap untuk membuat rumbai-rumbai ya. Nah, sebelum membuat rumbai-rumbai, kotak-kotak bolong-bolong yang ada di sini totalnya ada 96 lubang. Ya, nanti akan kita bagi 4 ya. 3 akan kita isi, 1 akan kita biarkan kosong. Mulai dengan 2 rantai ke atas, kemudian isi dengan tusuk double. Kita bikin layer pertama, kita sebutnya rumbai-rumbai layer pertama biar gampang. Nah, kita isi 3 ya. Kemudian next, 1 lubang lagi isi 3, 1 lubang lagi isi 3, kemudian tambah 2 rantai. Dan selanjutnya skip 1 lubang, kemudian lanjut dengan 9 tusuk double di sini. Jadi 96 kemudian dibagi 4 ya. 3 kita isi, 1 biarkan kosong. Dan lanjutkan dengan pola yang sama seperti itu. Ini sudah saya lanjutkan, sudah selesai 1 layer. Saya mau mengakhiri layer pertama untuk bagian rumbai-rumbai ini. Kemudian saya kaitkan dan saya mau ke layer kedua. Saya kaitkan seperti ini, kasih tusuk. Kemudian 2 rantai ke atas. Dan lanjut tusuk double pada masing sela-sela lubang di sini. Kalau yang bawah tadi 9, kalau yang atas di sini nanti totalnya ada 8 ya. Kita mau bikin semacam kayak piramid gitu. Tinggal 1 lagi, kita kasih DC terakhir. Kita kasih tusuk double terakhir. Oke. Totalnya 8, kemudian 2 rantai. Dan kita bikin tusuk seperti huruf V yang terdiri dari 1 tusuk double, kemudian 1 rantai. Kita kasih rantai, 1 rantai, kemudian tusuk double lagi. Seperti ini. Nah, lanjut kita kasih 2 rantai. Kemudian kita beri 8 tusuk double. Tusuknya di antara tusuk yang ada di bawahnya ya. 8 tusuk double seperti ini. Nah, ini layer kedua, kita selesaikan 1 putaran dengan pola yang sama. Lanjut ya. Saya mau mengakhiri layer kedua ini, saya beri tusuk slip seperti ini. Kemudian saya mau naik untuk layer ketiga. Kaitkan, kemudian 2 rantai ke atas. Selanjutnya lanjut ke tusuk double. Yang totalnya nanti ada 7 tusuk.
Lanjut. Ini merupakan layer ketiga, terdiri dari 7 tusuk, satu lagi. Oke, saya ulangi lagi, 3 rantai di sini. Kemudian tambah 1 tusuk double. Kemudian 1 rantai, tusuk double lagi. Kemudian 3 rantai lagi. Selanjutnya kita akan bikin 7 tusuk double di sini. Kemudian kita akan lanjutkan sampai 1 putaran untuk layer ketiga ini ya, dengan pola yang sama seperti itu. Oke, layer ketiga sudah selesai, kemudian saya akan mengakhirinya. Dan siap-siap untuk layer keempat, saya kaitkan dulu sembarang di sini. Pakai tusuk single ya. Kemudian 2 rantai ke atas. Selanjutnya, isian yang lubang-lubang di sebelah kiri akan saya isi dengan tusuk double. Nanti totalnya ada 6 tusuk double ya. Di sini udah 6 tusuk double, kemudian 4 rantai. Dan kita bikin tusuk huruf V yang terdiri dari 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double lagi, kemudian 4 rantai ya. Kemudian lanjut dengan isian 6 tusuk double. Lanjutkan sampai 1 putaran. Layer keempat ini sudah mau saya akhiri. Kemudian kita mau siap-siap ke layer kelima. Saya kaitkan seperti itu. Saya akhiri dulu dengan 4 rantai, kemudian saya kaitkan di sini. Kasih tusuk slip atau tusuk single. Kemudian 2 rantai ke atas. Kita akan lanjutkan untuk layer kelima. Kemudian isi lagi dengan tusuk double. Ini udah ada 5 tusuk untuk layer kelima ini. Kemudian 4 rantai. Selanjutnya kita akan bikin semacam huruf W yang terdiri dari 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double lagi, kemudian rantai lagi, kemudian 1 tusuk double lagi, kemudian 4 rantai. Setelah 4 rantai, kemudian nanti lanjut dengan 5 tusuk double. Nah, ulangi prosesnya. Di sini saya sudah mau mengakhiri layer kelima ini. Saya mau akhiri dan siap-siap untuk layer ke-6. Ya, kaitkan, kemudian 2 rantai ke atas, kemudian tusuk double, oke, sudah dapat 4 tusuk double, kemudian 4 rantai, kemudian kita akan bentuk huruf V, 1 tusuk double, 1 rantai, 1 tusuk double, kemudian kita bikin V yang kedua, kita kasih 2 rantai dulu, kemudian huruf V, 1 tusuk double,
satu rantai, satu tusuk double lagi. Ya, kita akan melanjutkan dengan pola yang sama, kasih 4 rantai, kemudian lanjut dengan 4 tusuk double di sini. Layer ke-6 ini sudah hampir selesai. Saya mau mengakhirinya untuk siap-siap ke layer ke-7. Oke ya. Saya mau mengakhiri, kasih tusuk slip, kemudian biar kuat kasih tusuk single dan lanjut ke layer ke-7. 2 rantai ke atas, kemudian lanjut dengan tusuk double. Kemudian 4 tusuk rantai, kemudian bikin huruf V, 1 tusuk double, 1 rantai, 1 tusuk double, kemudian 4 rantai, bikin huruf V lagi, 1 tusuk double, 1 rantai, 1 tusuk double lagi, kemudian 4 rantai, lanjut dengan tusuk double. Udah, lanjutkan ya. Layernya sudah akan saya akhiri. Saya akan memberikan tusuk slip. Kemudian siap-siap ke layer 8. Saya mau kasih tusuk single dulu. Kemudian 2 rantai ke atas, lanjut dengan tusuk double. Seperti ini. Saya sudah mengawalinya ya, tusuk double seperti ini. Kemudian 4 rantai dan lanjut dengan membuat rajutan semacam huruf V yang terdiri dari 1 tusuk double, 1 chain, 1 tusuk double, dan di sini saya tambahkan rantai 4 rantai, kemudian di tengah-tengahnya saya beri tusuk double. Kemudian kasih 4 rantai lagi dan kita bikin huruf V lagi yang terdiri dari tusuk double, rantai, dan tusuk double. Kemudian lanjut lagi rantai 4, kemudian tusuk double. Nah, di sini layernya akan saya akhiri untuk selanjutnya ke layer yang ke-9. Beri tusuk slip di sini, kemudian 2 rantai ke atas, kemudian saya selipkan 1 rantai nanti untuk belokan, 1 rantai untuk belokan sini, kemudian 4 rantai seperti ini, dan lanjut untuk bikin huruf V yang terdiri dari 1 tusuk double, 1 rantai, dan 1 tusuk double lagi. Kemudian tambahkan 4 rantai. Dan kita mau bikin huruf V di sini, 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double, kemudian 4 rantai, dan kita bikin huruf V lagi. Huruf V selalu terdiri dari 1 tusuk double, 1 rantai, dan 1 tusuk double ya. Kemudian 4 rantai,
tusuk double, kemudian 4 rantai lagi, dan seterusnya. Lakukan ya dengan proses yang sama, 1 putaran. Di sini saya mau mengakhiri layer. Di sini saya mau mengkaitkan. Kaitkan pada rantai ketiga. Di sini saya kasih tusuk slip. Kemudian saya mau bikin 3 rantai ke atas. Karena 1 nanti buat belokan, kemudian 2 rantai. Dan selanjutnya untuk rajutan huruf V, polanya 1 tusuk double, 1 rantai, 1 tusuk double. Di sini nanti, kemudian 4 rantai. Selanjutnya, saya ingin membentuk kipas yang terdiri dari 5 tusuk double di sini. Kemudian 4 rantai dan bentuk rajutan huruf V, 1 tusuk double, 1 rantai, 1 tusuk double, kemudian lanjut lagi dengan 4 rantai. Lanjutkan dengan pola yang sama, 1 putaran. Kemudian kita akan mengakhiri layer ke-10. Seperti ini nanti hasilnya. Kita lanjut lagi untuk bikin layer yang selanjutnya. Ini saya sudah mengakhirinya. Kemudian 2 rantai ke atas. Kemudian kita bikin huruf V, 1 tusuk double. Kemudian rantai, kemudian 1 tusuk double lagi. Seperti ini. Kemudian lanjut 4 rantai. Dan di sini saya akan menambahkan 8 tusuk double di antara lubang-lubang yang ada di sini ya. Jadi 1 lubang isi 2 tusuk double di sini pada kipas yang ada di bawahnya. Lanjut kita isi dengan 8 tusuk double. Nah, kipas besar ya. Kemudian 4 rantai. Selanjutnya kita bikin huruf V lagi, rajutan huruf V. Terdiri dari tusuk double, rantai, kemudian tusuk double lagi. Setelah jadi, kita nanti lanjutin dengan ini ya, langsung ke tusuk double, kemudian ke huruf V lagi, dan seterusnya nanti sampai 1 putaran. Ya, lanjutin untuk prosesnya. Sini saya akan mengakhiri layer yang sudah kita bikin tadi. Akhiri layernya. Nah, kita akan siap-siap untuk layer ke-12. Di sini saya selipkan untuk memulai 2 rantai ke atas.
tapi pada huruf V yang sebelahnya ya. Di sini saya akhiri dulu dengan tusuk single, kemudian 2 rantai. Tadi biar agak kencang kasih tusuk single dulu. Nah, ini 2 rantai. Kemudian saya sebenarnya pengen bikin huruf V lagi, intinya di sini. 1 tusuk double, 1 rantai dan 1 tusuk double. Kemudian 4 rantai. Kemudian di sini akan saya tambahkan 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double pada lubang selanjutnya, 1 rantai sebanyak 7 kali ya, sesuai dengan jumlah lubangnya di sini. Kemudian 4 rantai, dan saya akan bikin 2 buah huruf V double, rantai, kemudian double lagi, kemudian double lagi, rantai, kemudian double lagi. Oke, ini ulangi terus prosesnya ya sampai 1 putaran. Di sini layer ke-12 sudah saya akhiri, kemudian saya akan lanjut ke layer selanjutnya. Saya akan memulai dengan 3 rantai ke atas. Kemudian tusuk double, kasih pada rajutan huruf V sampingnya. Kemudian 4 rantai. Kemudian tusuk double, kasih 2 rantai. Lanjut ke sampingnya, tusuk double lagi, 2 rantai lagi sampai 6 kali. Kita udah dapat kipas yang jaraknya lebih lebar. Kemudian setelah itu 4 rantai, dan kita akan bikin tusuk double di sini pada huruf V. Kemudian 1 rantai, kasih 1 rantai, kemudian tusuk double lagi. Oke, lanjutkan prosesnya dengan cara yang sama ya, sampai 1 putaran. Oke, lanjutkan layernya sampai finish. Nah, karena rumbai-rumbainya ingin saya agak panjang, jadi saya tambahkan ya
Sebenarnya ini sudah selesai, tapi saya akan menambahkan agar terlihat lebih bagus. Nah, di sini saya tambahkan layer yang ke-14. Saya naik ke atas 3 rantai, kemudian saya tambahkan 1 tusuk double. Seperti ini. Kemudian lagi ya, karena kita ingin bikin seperti huruf W di sini. 2 V yang jadi 1. Kemudian 4 rantai. Dan selanjutnya kaitkan dengan tusuk single. Lanjut lagi 4 rantai. Tusuk single lagi sebanyak 4 kali. Di sini udah tusuk single, kemudian 4 rantai. Kemudian saya ingin membuat tusuk double, kasih 1 rantai, tusuk double lagi, kasih 1 rantai lagi, kemudian tusuk double lagi, kasih 1 rantai lagi seperti huruf W, kemudian tambahkan 4 rantai dan ulangi prosesnya ya, seperti ini. Layer ini sudah finish, sudah selesai. Kita akan naik lagi ke layer selanjutnya. Di sini saya akan membuat huruf V lagi, rajutan huruf V. Tapi sebelumnya saya mau mengkaitkan dulu, saya mau mengakhiri dulu layer ini. Kaitkan, kemudian naik ke atas. Tiga rantai ke atas, kemudian 1 tusuk double pada lubang yang sama. Nah, di sini udah nanti calon huruf V lagi, kemudian 2 tusuk rantai, kemudian huruf V lagi, 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double lagi. Nah, ini 2 huruf V. Kemudian 4 rantai. Lanjut kita akan bikin tusuk single di sini. Kemudian 4 rantai lagi. Tusuk single lagi, nanti ulangi sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali, kemudian 4 rantai, dan kita bikin 2 buah huruf V yang seperti di awal tadi. Huruf V pertama, kemudian 2 rantai, dan rajutan huruf V lagi, dan seterusnya. Lanjutkan layer ini sampai selesai. Nah, di sini saya sudah mengakhiri layernya. Kita kaitkan nanti layer yang ke berapa ini ya? Yang ke banyak lah. Kita kaitkan di sini. Kemudian kita akan bikin huruf V lagi. Kita kaitkan dulu. Kemudian 3 rantai ke atas. Kemudian 1 tusuk double, kemudian kita tambahkan 4 rantai, dan kita bikin huruf V lagi, 1 tusuk double,
satu rantai, satu tusuk double, kemudian lanjut ke 4 rantai. Lanjut kemudian satu tusuk single, 4 rantai, satu tusuk single lagi, kemudian 4 rantai, satu tusuk single lagi, kemudian 4 rantai, dan kita bikin huruf V lagi seperti di awal. Huruf V pertama, rantai, double lagi, kemudian 4 rantai. Kita lanjut lagi untuk bikin huruf V, satu tusuk double, satu rantai, satu tusuk double lagi. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat rumbai-rumbainya. Di sini saya sudah mengakhiri. Saya lanjut lagi 3 rantai ke atas, kemudian tusuk double lagi, kemudian 4 rantai, kemudian satu tusuk double di sini di tengah-tengahnya, satu tusuk double, kemudian 4 rantai, kemudian kita bikin huruf V lagi, satu tusuk double, satu rantai, satu tusuk double, kemudian 4 rantai, kaitkan, tusuk single, kemudian 4 rantai, kemudian tusuk single lagi, 4 rantai, dan kita bikin huruf V lagi. Kemudian 4 rantai, kemudian lanjutkan sampai prosesnya 1 putaran ya. Motifnya udah kelihatan, motif nanas. Kemudian kita akan mengakhiri layer ini. Selanjutnya kita akan menambah panjang dari rumbai-rumbai ini. Dan ya prosesnya nanti akan berulang ya. Mengakhiri layer ini, kemudian saya naik lagi 3 rantai ke atas, satu tusuk double, kemudian 4 rantai, kemudian di sini akan saya isi dengan satu tusuk double, satu rantai, satu tusuk double, kemudian 4 rantai, kemudian huruf V lagi, kemudian lanjut dengan 4 rantai, kemudian satu single, kemudian 4 rantai,
kemudian huruf V lagi, double, satu rantai, double, kemudian lanjut lagi dengan rantai, rantai, kemudian tusuk double, satu rantai, tusuk double, dan selanjutnya sampai satu putaran. Oke, udah makin terlihat motifnya. Nah, saya akan mengakhiri layer ini untuk menambah rumbai-rumbai semakin panjang. Di sini saya sudah akan mengakhirinya. Kaitkan. Kita mulai dengan membuat huruf V lagi 3 rantai ke atas, kemudian 1 tusuk double, kemudian 4 rantai. Nah, selanjutnya di sini kita isi dengan 5 tusuk double. Nah, 4 rantai. Kemudian kita bikin huruf V lagi. 1 double, 1 rantai, kemudian 1 double lagi. Kemudian di sini 4 rantai. Nah, kita kasih tusuk double di sini di antara nanas ini. Kasih 4 rantai. Kemudian kasih huruf V lagi. Dan selanjutnya ulangi prosesnya sampai 1 putaran. Oke. 5 tusuk double. Nah, sebenarnya ini adalah proses yang sudah berulang ya. Jadi nanti tergantung nanti panjangnya mau seberapa, prosesnya nanti akan mengulang pada proses yang kurang lebih sama untuk membuat pineapple seperti ini. Nah, ini adalah rajutan yang sudah 1 putaran. Kemudian saya akan menambahkan lagi untuk rumbai-rumbainya. Saya mau mengakhiri layer ini. Kasih tusuk slip. Dan mulai lagi dengan 3 rantai ke atas. Kemudian 1 tusuk double. Kemudian 4 rantai dan selanjutnya kita isi dengan 8 tusuk double pada tiap lubang kipas yang ada di bawahnya ini. Kita akan membuat kipasnya lebih besar. Ini merupakan perulangan pola yang sudah kita bikin di bawah tadi ya. 1 lubang isi 2 tusuk double. Dan 4 rantai. Dan kita bikin huruf V lagi. 1 tusuk double, 1 chain, 1 tusuk double lagi. Untuk selanjutnya, di sini tambahkan 2 tusuk rantai, kemudian langsung kita mau bikin huruf V, 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian lanjut lagi 1 tusuk double. Tusuk double, oke.
Lanjut ya, satu putaran dengan pola seperti ini. Saya akan mengakhiri layar, kemudian lanjut untuk layar selanjutnya. Saya beri tusuk slip di sini, atau saya kaitkan lah, terserah ini pakai tusuk apa. Nah, tusuk seperti ini, kemudian lanjut 3 rantai ke atas, 1 tusuk double, kemudian 4 rantai. Lanjut kita kasih 1 tusuk double, 1 rantai sampai 7 kali. 1 tusuk double, 1 rantai sampai 7 kali ya. Ini udah 7 kali, kemudian rantai 4 rantai. Selanjutnya kita akan bikin huruf V. Satu tusuk double, 1 rantai, 1 tusuk double, kemudian huruf V lagi, double, rantai, kemudian double lagi. 1 putaran ya. Selanjutnya saya akan membuat layer terakhir, tapi sebenarnya masih bisa ditambah, tergantung dari kitanya mau seberapa panjang. Di sini nanti saya tetap dengan rantai, mengawalinya dengan rantai. Di sini saya bikin layer terakhirnya, 2 rantai ke atas, kemudian 4 rantai. Nah, 2 rantai ini untuk naik ke atas, kemudian rantainya untuk belok seperti ini. 1 tusuk double, kemudian tambahkan 2 rantai. Ulangi 6 kali ya, karena kita mau bikin jarak kipas-kipasnya lebih renggang seperti itu. Di sini udah hampir selesai. Kemudian kasih 4 rantai dan kita mau bikin tusuk double, kemudian 1 rantai dan 1 tusuk double lagi. Oke, lakukan ya sampai 1 putaran. Di sini layar terakhir jadinya sudah selesai untuk tahap ini. Oke ya, terima kasih. Selamat mencoba. Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya sudah menyiapkan bagaimana caranya membuat baju merah yang cantik seperti ini ya. Oke, kita akan siap-siap alat dan bahan dulu.